Bang Ion tolong dibacakan Sahih Bukhari 2983. Ya sebentar. Sahih Bukhari Bapak. 2983. Ini laptop saya lagi macet nih. Selamat malam. Ya selamat malam Pak Suro. Apa yang mau ditanggapin sih? Itu saya mau menjelaskan aja Bapak yang menghina Nabi Muhammad sebagai pezina. Siapa Bapak tanggapin Bapak? Kalau Bapak bisa menjawab, bisa menanggapi, tanggapinlah ya. Jangan bilang kalian menghina, kalian begini. Tanggapin. Saya yang coba Pak Suro. Enggak apa-apa Pak Ken diem dulu Pak. Saya yang sebentar Pak Ken tahan dulu di mute. Oke, semoga bisa kondusif Pak Suro. Coba jelaskan di mana saya menghinanya Nabi Muhammad. Oke, saya mau menjawab. Ibu menghina Nabi Muhammad sebagai pezina. Ibu aku itu? Loh, tunggu dulu. Sekarang pertanyaan saya, Anda baca Quran dan hadis tidak? Ibu aku tadi ibu berkata begitu. Sebentar, Anda baca Quran dan hadis tidak itu dulu? Baca, saya mendengar ibu tadi. Sebentar, iya, dengar pelan-pelan. Saya mendengar ibu tadi berkata demikian. Pelan-pelan. Saya bisa mendengar ibu tadi berkata demikian. Sebentar, tenang dulu. Saya bisa bertanggung jawab atas narasi saya. Di dalam Al-Quran. Sebentar. Aduh, si Bapak katanya saya kira mau nanggapin, ternyata Bapak cuma ngoceh doang sih. Tanggapin lah ya. Kamu jangan percaya sama itu memang tertulis. Kita semua nanti memang menghampiri. Kok menghampiri? Kamu kira itu lagi jumpa fan apa? Lagi kopi darat kok apa? Enggaknya belum. Cuma kita percaya sama satu hadis. Jadi gini, Mas Ken, kalau misalkan ada yang nanya, oh enggak kok kita cuma ingu-ingu jalan-jalan tok di neraka itu. Kamu jawabnya gini, divalidasi di ayat 72. Ya, di 70, di ayat 71 kan? Nih, kemudian yang dipilih orang yang betul. Ya, jadi dengerin sebentar, sedikit ya. Kalau misalkan saya nggak hafal semua, tapi coba dikritisi. Kurang lebihnya begini. Dan akan dipilih orang-orang yang bertakwa, betul? Ya. Ya, dan membiarkan orang-orang yang zalim ya di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Pertanyaannya di situ, membiarkan orang-orang berarti kan di 71 kan sudah masuk semua ya, membiarkan di dalam neraka, sedangkan di 71 tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka itu, karena itu adalah suatu ketentuan dan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jelas kan itu? Tapi saya pernah juga tuh buka di YouTube-nya. Kencengan dikit kan, di bawah nggak kedengeran. Iya, saya pernah buka di YouTube-nya Bang Somad. Itu dikatakan barang siapa dia yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu artinya mengislamkan diri kan, menyatakan bahwa dia adalah Islam, biarpun dia biarpun dia pezina, tetap masuk surga. Nah itulah indahnya Islam. Malah itu justru yang bikin saya ragu, Bu. Iya, emang gini ya. Enggak gini loh. Yang silakan. Oke, begini ya. Emang benar ada banyak ulama mengatakan seperti ini. Kalau udah mengucap la ilaha illallah atau syahadat itu, maka dijanjikan surga. Itu produk datang kebelakangan, Bang. Tetapi pada zaman Rasulullah itu di dalam surah Maryam jelas loh, di mana dikatakan bahwa semua orang itu akan ke neraka. Maka ada produk yang lain atau pandangan atau janji yang lain. Kalau dia Islam nanti dia akan diselamatkan. Kalau bukan Islam ya kekal. Tetapi akan jadi masalah, apakah akhirat atau dunia akhirat itu kekal atau sementara?
Kan begitu. Padahal dunia akhirat itu kan dunia yang kekal. Apabila masuk ke neraka ya pasti kekal dong. Gak mungkin on off, keluar terus masuk ke surga, masuk ke neraka. Kan gak lucu gitu. Iya. Benar gak? Iya. Dan kalau masuk ke neraka nanti pergi ke surga berarti pelin-pelan dong. Benar gak? Satu hari aja saya, 1 menit saja saya tidak mau masuk neraka. Iya. Makanya begini, abang kan apa ya? Bisa saya katakan tadi kan atheist, ateistik, tetapi sebelumnya udah ada pemahaman jadi gnostik. Cuma sekarang ini abang kan harus cari Tuhan yang mana satu benar. Kan begitu, kriteria Tuhan yang benar itu ya abang udah tahu harus menyelamatkan, bukan membinasakan. Sama seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran sendiri, aku menyesatkan siapa yang aku ingin sesatkan. Berarti itu mungkin kriteria Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu menyelamatkan. Maka di dalam Matius, di dalam Yohanes, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mendengar mereka. Aku mengenal mereka. Maka Tuhan yang benar itulah yang mencari umatnya untuk menyelamatkan. Kira-kira gitu, Bang. Ya, silakan. Yang lain. Silakan Bu Aisyah. Iya, jadi Ken, kita pelan-pelan Ken ya, kita bahas pelan-pelan ya. Jadi jelas surah Maryam itu 71 jelas masuk dan divalidasi oleh ayat 72-nya. Ya. Nanti memang itu good news, berita baiknya di 72. Tapi untuk orang-orang yang bertakwa yang akan dipilih. Nah, berarti kan ketahuan sudah dipilih. Berarti 71 itu masuk. Paham ya? Nanti akan dipilih orang-orang yang bertakwa dan membiarkan. Coba sekali lagi. Akan dipilih orang yang bertakwa. 71 kan masuk tuh di neraka. Banyak yang nyangkal, oh nggak masuk, belum, nggak apa-apa. Di 72-nya dibaca. Akan dipilih orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Berarti 71 itu betul semua masuk. Ya. Bukankah yang menjalankan sholat, menjalankan ya enggak, ya itu makanya, nah itulah ya. Jadi ya sebentar. Jadi kalau sudah 71 semua ya gantian kan. Jadi kalau sudah 71 semua masuk ya. Mau kamu sholatnya kenceng, mau kamu jual tanah naik haji 100 kali, mau kamu beramal, surah Maryam 71 jelas kalian semua itu masuk neraka karena suatu ketetapan yang sudah ditentukan. Ya. Oke, salam Kalena, selamat malam. Ya jadi kan begitu kan ya, belajar ya, cari Tuhan yang benar. Nah kalau saya sekali lagi kalau ditanyakan ya pasti. Lalu selama ini pandangan orang tuanya gimana? Cuma kalau umur 36 sih udah dewasanya minta ampun ya. Jadi bebas kali Ken ya. Seandainya saya tersiar kabar murtad, heboh sana itu. Kok heboh? Ya, saya di satu keluarga, apa kata saya orang ikut, adik-adik saya ikut. Ya emang nggak gampang kan. Ya, pengaruh saya besar di keluarga. Oh pengaruhnya besar di keluarga. Ya. Artinya ketika Ken dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan seisi rumah. Jadi Tuhan Yesus katakan satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Kan mau nggak keluarganya diselamatkan, mendapat berita kebenaran, mendapat berita keselamatan. Kalau benar, alhamdulillah. Nah, tadi kan bilang kalau benar alhamdulillah. Yang benar yang mana? Sedangkan aja udah ragu-ragu yang tadi.
Ya begini juga broken ya. Ya kalau saya lihat ya alhamdulillah broken sudah terbuka ya kan, makanya ragu-ragu. Cuman ya sebaiknya jangan ragu-ragu karena alazi wasufi sudurin nas. Yang was-was atau ragu-ragu itu datang dari iblis. Maka putuskan, berarti tinggalkan. Tetapi broken bilang udah alhamdulillah udah meninggalkan dan menjadi atheist. Sebenarnya bukan menjadi atheist, saya yakin kamu masih percaya, tetapi kamu nggak tahu Tuhan yang mana satu benar kan, atau keyakinan yang mana kamu ikut. Saya yakin dengan hal itu benar Tapi kan? yang jelas saya tidak percaya lagi sama itu. Iya kan? Ya, tidak percaya. Ya makanya gini, kalau lihat latar belakang saya itu hampir mirip dengan broken juga. Paman saya itu adalah imam besar masjid di kabupaten saya. Kalau kami panggil di sini ya, daerah atau ibu kota. Yang satu lagi buat pesantren. Orang tua saya yang buat latar belakang. Dan saya juga sangat kuat dengan pengajaran-pengajaran di Islam dulunya bang. Tetapi ya alhamdulillah Yohanes 6 ayat 40 saya ditarik dan saya tidak bisa menolak karena Tuhan yang benar adalah Tuhan yang aktif menyelamatkan umat. Ini bukan karena usaha saya, bahkan saya tidak bisa menolak. Kalau saya menolak saya dihajar dihantam seperti Yunus. Yunus menolak dihajar dihantam. Itu adalah Tuhan yang benar bang. Jadi lakukan dan saya yakin dan moga kita sama-sama berada di kerajaan ini. Begitu. Oke, Ken, aku mau dengerin sedikit ceramah dari ada salah, mungkin nggak banyak ustadz yang jujur untuk mensyiarkan surah Maryam 71 dan 72 ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, berikutnya Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa memang semua manusia pada akhirnya akan melewati neraka jahanam itu. Semuanya akan melewatinya. Bahkan disebutkan, ada yang menyebutkan bukan sekedar lewat tapi masuk. Masuk semuanya. Dan karena itulah para sahabat dan juga para tabi'in kalau sudah membaca ayat ini memang nangis, nggak bisa tidur. Saya perhatikan Syekh Ghamidi membaca ayat ini menangis beliau, nggak bisa tidur. Dan Hasan Al-Basri dulu mengatakan melihat ada seorang pemuda yang tertawa, maka kemudian pemuda itu dipanggil, kenapa kamu tertawa? Apakah kamu tidak tahu bahwa setiap orang itu pasti masuk neraka? Dibacakanlah ayat ini. Iya, tahu. Kalau kamu tahu setiap orang itu masuk neraka, apakah kamu tahu bahwa kamu nanti itu keluar dari neraka? Enggak tahu kan? Enggak tahu. Maka semenjak itu katanya sang pemuda itu enggak pernah lagi bisa tertawa. Dan itulah maka juga disebutkan Nabi bersabda, andaikan kalian tahu apa yang aku ketahui, la baqaitum katsira wa dhahiktum qalila, tentu kamu akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Tapi sering di majelis-majelis pengajian malah banyak tertawa. Kalau enggak tertawa, tidur. Ya kan? Seharusnya di majelis-majelis pengajian itu hati terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala dan meneteskan air mata. Dan itulah insya Allah mata yang mengalirkan air mata karena takut kepada Allah. Insya Allah mata yang seperti itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Karena apa? Semua manusia masuk neraka, lewat neraka itu, atau yang disebut. Jelas ya, saya nggak usah terusin ya. Nanti teman-teman cari di YouTube, di tutup. Ya, memang tidak banyak ustadz yang mau membahas tentang surah Maryam 71. Nanti lari jemaahnya. Ya, makanya tinggal milih. Kamu mau masuk ke neraka, silakan. Kalau Tuhan Yesus jelas Yohanes 14 ayat 2 dan seterusnya itu jaminan
untuk masuk ke kerajaan surga dari perkataan Yesus langsung, ya. Ya, di Yohanes 11 ayat 25 jelas itu. Yesus mengatakan, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Ken. Makanya pilih teladan pemimpin yang buat kita bisa selamat, yang masih hidup, bukan yang ada di kuburan. Masa kita mau dipimpin sama orang yang di kuburan, dia aja belum tentu selamat. Tapi sekali lagi Ken, pilihan kita sebagai manusia dikasih akal budi, akal sehat, ya. Itu namanya free will. Ketika kita sudah mendengar berita keselamatan, dan itu terserah orangnya. Mau pilih keselamatan atau mau pilih orang yang di dalam kubur. Ya Ken ya? Belajar lagi, download Alkitab itu ya. Gratis Ya, itu. tapi kalau broken boleh tahu ada apa yang kayak kan broken udah meragukan Islam dan sekarang lebih tertarik untuk membaca kitab. Putus-putus ini Pak Ustadz. Atau menjadi keberatan untuk broken nerima? Iya. Hilang-hilang suara ya. Iya, putus-putus Testing, Pak testing. Ustadz. Ya. Oh, ini bagus. Testing. Ya, bagus, Halo? bagus. Ya, bagus. Oke. Jadi ada apa yang broken mungkin mau lebih tahu dengan lanjut tentang Alkitab, keselamatan, tentang kebagaimanaan Tuhan yang dipercayai oleh kami orang Kristen, broken, supaya insya Allah kami akan bantu untuk menjelaskan. Silakan broken. Untuk Ya, selamat malam Pak Kamal, sebentar Ken. Selamat malam Pak Kamal. Selamat malam user 83. Silakan teman-teman, ada suaranya kalau sudah naik. Atau saya fokus ke Ken aja dulu deh. Kalau teman-teman nggak ada suaranya. Iya, silakan Ken. kemudian untuk iman itu kan dia timbulkan karena dia dari ada rasa penasaran, kemudian ingin tahu. Kalau boleh saya tahu itu Isa Al-Masih. Kemudian yang di saudara kita Kristen dia bilang Yesus kan. Nah, itu saya mau tahu dia benar-benar Tuhan itu di mana? Dalilnya di mana? Ya, di Yohanes 1 ayat 1. Ya, bahwa ketika Yesus sebelum menjadi manusia, Yesus itu adalah firman yang hakikatnya Allah. Makanya kan saya bilang, di download Alkitab, lalu ketika teman-teman Kristen menjelaskan, menjawab, kan sambil bisa baca tuh ayat-ayatnya. Saya dapat tangkap. Kalau dia Oke, saya akan coba menjelaskan ya, Ken ya. Oke. Di dalam Al-Quran sendiri surah An-Nisa ayat 171 kita gak berbicara yang udah ditakwilkan ya, kita berbicara yang sebelum ditakwilkan atau yang telah dirubah. Ayat 171 dan ayat 172 di sana Allah berfirman, berhentilah mengatakan tiga, sesungguhnya Isa ibnu Maryam adalah Rasul Allah, itu adalah utusan Allah, Rasulullah, kalimatullah.
Itu kalimat Allah, itu berada kekal dalam diri Allah sebelum segala sesuatu dijadikan atau diciptakan. Jadi yang kekal itu pasti Allah, al-awwalul akhir kan, karena dia berada dalam diri Allah. Dan yang ketiga adalah dikatakan ruhina, ataupun dikatakan ruh kami atau ruh Allah itu sendiri. Ruh Allah itu bukan ciptaan, karena dia minhu, dari dalam diri Allah. Enggak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu, menciptakan makhluk itu roh, dan roh itu menciptakan lagi. Maka itu adalah syirik akbar. Hanya satu aja pencipta. Dan ayat seterusnya dikatakan sesungguhnya Isa ibnu Maryam sama sekali tidak pernah enggan atau tidak pernah menolak untuk menjadi hamba Allah. Begitu juga malaikat yang terdekat kepadanya. Barang siapa yang enggan menyembahnya, itu adalah ibadatihi, ada domernya, maka merujuk kepada sosok sebelumnya, yaitu Isa. Yang itu. Dan juga yang jadi problemnya di dalam Islam, karena pengaruh Nasrani ini kepada umat Islam, maka kalau kamu pernah mendengar perkataan mubahalah, ya, di mana Nabi Muhammad menolak bahwa Isa itu adalah Tuhan, dia mengajak orang Nasrani untuk bermubahalah. Dia mengatakan, jika kami benar, maka kalian akan menimpa azab atau mati. Tetapi yang terjadi, baginda itu mati kurang dari 1 tahun setelah mubahalah, di mana inti dari mubahalah itu adalah tentang ketuhanan Isa Al-Masih itu sendiri. Begitu sebenarnya, Bang. Oke, Ken. Ya, sekali lagi download ayat Alkitab, download Alkitab ya. Kalau ditanya di mana Yesus itu Tuhan, dari mana? Itu dari Yohanes 1 ayat 1 ya. Lalu dibaca selanjutnya, siapa sih Yesus hakikatnya? Ya. Paham nggak, Ken? Ya, saya nambah sedikit lagi, Bro Abian, ya. Maaf ya. Oke, begini juga Bro Ken, ya. Perkataan Al-Masih itu adalah satu hal atau satu perkataan, atau bisa kita katakan satu kata sandar kepada sosok yang nama Isa. Sebenarnya Al-Masih itu apa? Itu yang penting sebenarnya. Karena di dalam Islam kan ada dua perkataan Al-Masih kan? Dua sandar Al-Masih kan? Yang satu adalah Isa Al-Masih ibnu Maryam, dan yang satu lagi Ad-Dajjal Al-Masih. Benar kan? Nah, sebentar Pak Ustadz, yang ditanya Yesusnya bukan Isanya Pak Ustadz. Ya, makanya saya pemahaman kepada Al-Quran dulu, barulah saya pergi ke Alkitab, karena dia kan belum membaca Alkitab. Ya, begitu jadi kira-kira ya, yang... ketika ditanya siapakah Yesus itu, coba Iya, dijawab. kalau Pak Ustadz, dikatakan, oke, kalau dikatakan siapa? Macet lagi. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman Allah. Dia adalah pre-extension, di mana pada kekekalan dia sudah ada sebelum segala sesuatu dijadikan, dan dia co-extension bersama dengan Allah, indallah, ya kan, di mana dia bersama-sama dengan Allah, dan dia self extension, dia adalah Allah. Jadi keberadaannya itu, dia adalah al-awwalul akhir di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8. Dia adalah penguasa langit dan bumi. 28 ayat 19 ya. Ayat 18 ya. Segala kuasa yang ada di langit dan di bumi diserahkan kepadaku. Begitu Abang. Begitu Abang. Ya, saya silakan, mungkin Bang Api yang lebih hafal lagi ayatnya. ya kan jawab, kalau saya sih kan jawab sesuai pertanyaan. Di manakah Yesus ya itu Tuhan? Yohanes 1 ayat 1 sudah jelas. Matius 28 ayat 19. Nah, pemahaman kata Tuhan itu yang kena harus belajar. Tuhan di dalam kekristenan itu artinya penguasa atau pemilik, ya, bukan yang seperti dibayangkan oleh
umat Islam, bahwa Tuhan itu pencipta, bahwa Tuhan itu satu, bahwa Tuhan itu nggak beranak dan diperanakan, nggak ada yang setara dengan Dia. Padahal arti kata Tuhan merujuk kepada kepenguasaan atau kepemilikan gitu. Kok saya bergema ya? Oh Ken, lo double Ken. Ya, perasaan dari tadi dablong bang. Iya, suara si Ken ya. Halo, suara saya doubling. Iya, dari dirimu. Ken buka apaan Ken? Oke, Fekduran. Wah, ini apologet yang super mantap nih. Iya, Sekarang enggak ya? Malam Bang Duran. iya. Suara saya kedengaran? Jelas. Jelas. Oh, iya, soalnya ini suara saya bukan suaranya si Allah. Kalau Allah kan suaranya kan dipakai Jibril, gitu. Nah ini si Ken ya. Ken mau follow Ibu Aisyah, Fekduran atau Pak Ustadz nih yang dengan jari telunjuk ya. Sudah saya follow Oh, semuanya. follow artinya lebih belajar lah ya tentang kekristenan atau merujuk kepada hadis-hadis ayat Al-Quran. Mereka ini bukan KW-KW seperti yang tadi kita tonton ya, si Ripa, si Nandar yang cuma asal-asalan. Kan makanya download Alkitab dulu lah, kan gratis. Dan juga Ken, masalah Ken, misalkan nih ya. Misalkan terima Tuhan Yesus lalu pikiran resikonya bakalan besar. Sebelum Ken begitu, orang-orang lain sudah melakukannya. Saya tidak takut. Wih, mantep. Tadi kan katanya bilang berpengaruh. Ya, saya tidak takut. Puji Tuhan kalau nggak takut. Ya, emang jam karena ada upah yang menanti kita nanti. Kita akan dapat reward nanti di surga. Riuh. Tapi rewardnya bukan bidadari-bidadarian. Ada mahkota kehidupan rewardnya nanti. Ini Ken ya, Ya, kemudian itu pernah saya di bawah kemalnya tuh, Bang. komalnya. Dulu saya suka sama dia. Tuh, kemudian setelah saya ragu, saya tidak Komalnya berarti suka siapa? sekarang. Kristen, Islam? Kemal-kemalnya Bang Nandar, Dia, Oh iya, si Koras Agung itu. dia. Kalau di Islam kan itu nanti rewardnya kan 72 bidadari. Enggak, Itu pun- ini nggak ya, bicara ya. reward. Kan Ya, ya. nggak bicara reward ya. Kenapa Kristen? Tadi kan udah dibilang ya. Kenapa Kristen? Ini nggak bicara reward ya. Ya. Sekali lagi ini nggak bicarain reward ya. Ketika Kristen dapat apa, dapat benda, dapat mobil enggak. Tetapi sekali lagi, kenapa Kristen? Karena tidak ada satu orang pun yang olehnya kita bisa selamat kecuali Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Itu. Jadi kalau kita mau selamat ya ikut Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain di dunia. Saya juga pernah baca itu Bang di Az-Zukhruf ayat 61. Ya apa coba? Itu dikatakan di sana itu Isa jalan yang lurus, ikutlah aku. Saya ambil intinya saja ya. Ya tetapi sekali lagi ya, Isa yang ada di dalam Al-Quran dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab itu beda orang atau beda jauh lah ya. Beda jauh. Ya, itu Isa di bawah pohon kurma. Kalau Yesus di dalam Alkitab gentle, ketika disalib Yesus nggak kabur, nggak diangkat-angkat, ya itu gentle. Karena kenapa? Karena untuk menebus manusia yang berdosa seperti kita nih, ya. Itu saya Yes, baca di tafsirnya Kemenak itu yang diselipkan Yudas
Kemudian saya baca lagi arti-artiannya, arti terjemahan Al-Quran. Satu kata Yudas pun nggak ada tuh gimana? Nah, lalu nyonteknya di mana? Makin saya ragu lagi. Nyonteknya di mana? Betul-betul tafsiran gila itu. Iya. Itu juga Oh, berarti datang kebelakangan gitu. Apa ya, ulama seperti contoh Al-Imam Ad-Din Ibn Katsir Al-Quraisy mengatakan bahwa Sa'dis loh. Maaf, Imam Al-Qutubi mengatakan Sa'dis loh, murid yang paling muda saat itu. Tetapi akan botrok juga. Murid yang paling muda adalah Yohana. Jadi akan jadi bingung atau blunder gitu. Ya, kan. Sekarang fokuskan, kan apalagi 36 tahun. Sudah berkeluarga belum? Sudah. Sudah. Ya. Istrinya tahu nggak Ken begini? Kadang dia ada, Kadang menanyakan, papi Ya. nggak sholat nih papi gitu, nggak jadi imam papi gitu. Jadi begini Ken ya, sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal budimu, segenap kekuatanmu. Itu jadi iman Kristen itu bukan hanya iman buta, bukan, tetapi kita pakai akal kita, pakai kekuatan kita, pakai jiwa kita. Ya. Makanya bukti-bukti bahwa Yesus pernah hidup itu tercatat di luar kekristenan. Ya. Ya, jadi gini kan, sekali lagi kan tinggal pilih mau belajar sama siapa atau sama yang lain bertiga ini ya. Khususnya tentang kekristenan lebih mendalam, lebih mengenal, lebih tahu siapa sih Yesus Kristus nih yang nantinya gue pengen pilih nih gitu. Nah kalau hanya sekedar keliling-keliling muter-muter tetapi kan nggak dapat ambil fokusnya, nggak dapat ambil pelajarannya, nah kan akhirnya nanti jadi apa sih ya? Pelajarannya tuh begini Bang. Dalam debat saya saya dengar di bawah komalnya Bang Edis. Itu dari Mbak Rifa, Bang Nandar, Bang Kores itu selalu kalah dia kena debat. Kemudian masuk akal juga itu Bang Edis. Kemudian Mbak Rifa juga tuh cuma terlalu banyak argumen. Iya, siapa orang minum kencing onta itu Ya, mengikuti itu siapa juga. sih? Itu kan perintah Rasul. Nah, gara-gara orang minum kencing onta mengikuti siapa? Mengikuti Rasul, mengikuti Muhammad. Ya. Kemudian di sana itu di dalam kencing onta itu ada bakteri bahaya loh, ada virus gitu. Ada apa manis-manisnya? Ada vitamin? Hah? Bukan, ada bakteri SARS. SARS. Artinya Muhammad itu menyuruh orang minum racun lah. Minum kencing onta. Oke lah, gini Ken ya, sekali lagi fokus ya. Apalagi kan udah berkeluarga, mau nggak istrinya dan anak-anaknya diselamatkan? Tadi kan dibilang satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Tapi sekali lagi manusia punya pilihan, mau menerima atau tidak itu tergantung Ken lah. Gini masalahnya. Itu kalau untuk sholat itu bukan belang-belang kambing lagi, enggak, memang sudah stop. Satu keluarga saya sudah stop, tidak pernah sholat lagi. Nah kemudian ya untuk Pak, kata istri saya, Pak, kita hidup di sekeliling kita Muslim, memang ada yang Kristen. Nah, nanti takutnya banyak orang yang nggak suka sama kamu. Nah, kalau dia mulai nggak suka sama kamu, nanti merembetnya ke saya, ke anak-anak. Nah, kamu dapatkah hari Jumat saja kamu pergi ke itu, biarpun kamu tidak mengimani, kamu datang saja hari Jumat ke masjid. Itulah saya masih ikut, kata istri saya. Ya seandainya sujud ruku saya harus baca apa, saya tidak baca. Tapi ayat Tuhan berkata yang menolak aku di hadapan manusia Ini sedang proses. berani
mengakui aku di hadapan manusia, nanti akan ditolak juga di hadapan Bapa. Gimana? Aduh. Nanti boleh saya dalam sholat tuh. Ya. Kalau saya sudah baptis atau gimana, saya sudah percaya saya sudah baptis kan. Itu dalam sholat, dalam saya sujud, saya ruku, saya bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, maafkanlah Tuhan Yesus, maafkan. Iya, kan itu proses, ya. Itu proses. Dan kalau proses itu hal yang wajar, ya. Dan orang mau percaya kepada Yesus itu menjadi Kristen itu juga nggak gampang, Ken. Ya, ketika Ken datang ke gereja, ketika Ken mau mengenal Yesus, itu nanti diajarin, ya, dikasih pengajaran kurang lebih 6 bulan sebelum Ken betul-betul beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya. Mesti sekolah dulu ya. Maaf Bang Apiang ya. Double suara kamu. Iya double emang sih Ken. Ya, si Ken yang double. Ya jadi bukan sekolah seperti formal begitu, bukan. Ken mengenal iman kepada Yesus Kristus, ya. Itu nanti Ken dikasih tahu. Ya ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang setahun. Makanya orang Kristen itu cerdas-cerdas, nggak iman buta. Tapi Ya, saya benar. sudah mulai intip-intip. Kayaknya saya lebih suka Katolik. Ya terserah. Itu pilihan nggak masalah. Mau ortodok ke, mau katolik ke, mau protestan ke, itu terserah pilihan masing-masing, ya. Sebab kalau ortodok saya cuma dapat percaya saja, sementara gerejanya tempat saya nggak ada. Nggak bisa begitu Ken. Ken terserah pilihan Ken, ya. Sekarang Ken teguhkan hati nggak mau belajar, mau ngikuti Yesus atau mau lebih tahu, itu dulu poinnya. Rendahkan hati. Satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Itu poinnya. Apalagi Ken udah menolak, ya, ajaran yang di abad ke sekian. Itu dulu, nggak usah fokus ke mana-mana. Rendahkan hati bahwa Ken menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi di sini nggak ada syahadat, ya. Nah, Gimana saya nggak ragu, Ya. coba. Waktu itu Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha kan. Itu waktu itu tuh Masjidil Aqsa belum ada. Itu bikin saya pening kepala itu. Memang saya ada sengaja mau naik itu, saya mau marah-marah sama si Nandar. Saya pernah itu debat sama Nandar via WA. Saya pilates. Sampai sekarang kalau saya ngintip-ngintip di Kumal, akun TikTok saya yang satu sudah blokir permanen. Terlalu banyak hujat. Iya, itu aja lah, belajar. Belajar berdoa dengan rendah hati sih intinya. Ya apapun yang sudah kamu nggak imani lagi, nggak usah lagi di ibaratnya nggak usah lagi dipikirkan gitu. Saya ingat-ingat enggak, saya tekutin juga. Belajar aja, fokus kepada Kristus. Ya. Nih, Ken, satu lagu buat Ken nih ya. Satu lagu buat Ken. Oke. Coba dengar nggak, ada suara YouTube-nya nggak? Sebentar, satu lagu buat Ken. Oke. Sama istri denger itu bagus tuh ya. Kalau Ken tahu ya lirik lagu itu apa ya, cerita-ceritanya ya. Wah itu inilah terharu lah Ken. Ya. Jadi di desa di India itu ada pengikut Yesus ya. Istrinya dan anak-anaknya. Lalu kepala dusun itu nggak setuju, dan itu laki-laki itu supaya meninggalkan imannya. Kalau nggak anaknya dibun-bun dan istrinya dibun-bun. Tapi apa? Tetap mengikuti Yesus, walau sendiri, sampai nyawanya pun
ya ikut dibun-bun sama itunya. Tapi tahu nggak ketika dia sudah mati, akhirnya kepala dusunnya jadi ikut Tuhan Yesus. Jadi satu kampung itu akhirnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kisah lagu itu kan. Satu kampung menjadi murtadin. Iya, karena karena keteguhan pasangan suami istri itu untuk tidak meninggalkan Yesus Kristus, ya bahkan rela mati. Nah, sama seperti rasul-rasul mengikuti Tuhan Yesus, ya. Mereka buat apa sih mereka mati-matian gitu beriman kepada Yesus Kristus? Rasul-rasul itu saksi-saksi pelayanan Yesus, ya, firman-Nya. Wah, udah banyak lah kan. Dulu saya sering loh Bang, itu saya hujat Paulus itu. Sekali saya baca di Ibnu Katsir itu ada dia di Yasin 14 Paulus ya. Iya, kalau yang begitu-gitu ya, teman-teman para apologet udah hafal kan. Ya. Umat Islam nggak baca ya tiap hari kerjanya menghujat Paulus. Di Yasin 14 ada sana Paulus. Sekali saya baca betul-betul ada. Itu Yohanes, Paulus sama Om. Ya silakan Duran kasih apa nih kepada si Ken nih, atau angkatlah jadi muridnya lah Duran. Nggak usah, udah cukup itu, udah bagus. Tapi emang gini ya, saya juga pernah itu ada orang yang, tapi sih dia bukan Kristen, tapi dia murtad. Tapi memang setiap Jumat karena nggak enak ya dia, karena kan di lingkungan dia, apalagi tempat kerja. Tempat kerja dia kan di sini banyak yang ngajak. Yuk Jumat. Itu sengaja singgol saya. Bukan ya, emang yang kasus kayak Anda ini banyak. Kasus kayak Anda banyak. Jadi mereka pergi, tapi mereka tuh sebenarnya udah nggak percaya. Mereka cuma pergi doang. Mereka cuma istilahnya ikut-ikutan doang, tapi mereka udah nggak percaya sama agama itu. Tapi belum, nanti ada lagi yang lebih menohok lagi. Nanti saya punya telinga, saya sempat di kapas. Ya, soalnya memang banyak bahkan nih ya, bahkan orang yang pergi haji aja ya, ada yang sudah murtad, tapi dia ikut pergi haji gitu. Tapi di pergi haji itu dia malah menginjili. Percaya nggak? Ada kejadiannya. Dan itu kisah nyata. Ada kejadiannya, jadi dia udah murtad ya. Lalu dia pergi haji. Nah, di dalam pergi haji itu ternyata dia menginjili. Gitu loh. Ada. Nah, kayak itu tadi ketika Anda bilang, "Oh, saya ikut sholat Jumat segala macamnya," itu memang banyak orang seperti Anda. Ada beberapa testimoni atau kesaksian, ya dia bukan Kristen ya. Dia bilang, "Ya gue udah murtad." Tapi karena berhubung tanda kutip nggak enak gitu loh, kalau kelihatan banget murtadnya, maka itu ketika diajak, "Yuk Jumatan," ya dia pergi Jumatan. Cuma dia udah nggak percaya sama agama itu gitu loh. Tapi gimana seandainya Banyak kejadian itu kayaknya. dia murtad secara senyap kan? Kemudian nanti Betul. sebelum sempat dia baptis, kemudian dia mati, gimana tuh rohnya? Melayang-layang. Oh, kalau kasusnya ke Anda nih, kalau kasusnya ke Anda sih saya bilang stop. Saya bilang stop sama sekali. Iya, saya bilang stop sama sekali. Kenapa stop sama sekali? Gini loh ya. Walaupun Anda bilang di dalam hati Anda, ya kan, itu percaya Yesus, walaupun ini, cuman kan gini loh, iman tanpa perbuatan mati. Begitu juga dengan perbuatan tanpa iman itu mati. Jadi ketika Anda ikut ritualnya mereka, walaupun dalam hati Anda itu istilahnya berdoanya dalam nama Yesus segala macam, saya pikir itu percuma gitu loh. Walaupun mungkin banyak orang bilang, "Oh, yang penting Tuhan melihat hati." Kalau Tuhan hanya melihat hati tetapi tidak melihat tindakan Anda, kan nggak mungkin. Maka itu dikatakan kan menyangkal diri, pikul salib, dan ikut jalan Tuhan. Nah, masalahnya Anda mau gak nih memikul salib Anda? Anda mau gak menyangkal diri Anda? Itu. Yang dimaksud pikul salib gimana?
Pikul salib. Salib itu kan kayak semacam bebannya Anda. Entah itu keluarga, entah itu lingkungan, entah itu kerjaan segala macam. Ya itu salib Anda. Kita pikul dibawa kemana itu? Ya Anda pikul salib istilahnya gini loh, kayak model Anda gini, misalkan keluarga Anda nih ya. Misalkan keluarga Anda itu tidak setuju dengan istilahnya kemurtatan Anda untuk masuk Kristen, dia tuh nggak setuju. Ya itulah salib yang Anda bawa gitu loh. Pikul. Ngerti ya? Beban Anda. Tetapi ada tetapinya nih. Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Ya. Dia akan memasangkan kuk yang ringan. Ya. Jadi walaupun Anda berpikir salib Anda terlalu berat untuk Anda bawa, tetapi dia akan memberikan beban yang ringan. Ya. Ngerti nggak maksud saya? Mungkin saat ini Anda berpikir terlalu berat ya. Oke, berat nih gini. Mungkin ya. Ntar kalau Misal keluarga saya Kristen, kemudian saya tetap nekat, itu Iya. ada Tuhan ada tolong atau bagaimana? pasti ada pertolongan dari dia. Pasti ada pertolongan dari dia. Nggak mungkin nggak ada pertolongan dari dia. Atau misalkan gini nih, tadi kan istri Anda kan bilang ya, Pak, ikut aja ke sholat Jumat kan kalau nanti mereka sentimen, nah, ngerinya kan sentimennya ke istri dan anak Anda. Nah itulah salib Anda, itulah salib keluarga Anda, Harusnya Anda menolak. Jangan. gitu loh. Nih. Ya. Jadi ketika apa sih yang dimaksud dengan pikul salib? Pikul salib itu adalah masalah Anda nih yang seolah-olah kelihatannya berat. Tetapi Tuhan Yesus akan memasangkan Anda kuk yang ringan. Artinya yang saya lakukan itu atau di atas perintah istri saya itu artinya Salah. Ya, enggak ke gini loh. palang tanggung nggak? Enggak, sekarang gini, Anda itu gini loh ya. Anda itu mau ikut Tuhan atau mau ikut istri? Itu dulu. Bukan, artinya ada saya ambil dari satu kesimpulan ya. Itu artinya yang saya buat itu ke palang tanggung. Seharusnya saya terus terang datang ke misal ke Romo minta baptis atau gimana? Gimana? Oke. Di gereja pun Atau ya, saya terus terang gereja aja sama tetangga. enggak gini loh. Kalau Anda nggak usah Anda terus terang sama tetangga. Pertama Anda harus perkuat dulu nih apa sih niatnya Anda gitu. Misalkan Anda mau masuk ke Katolik, Anda cari gereja paroki terdekat. Terus Anda bilang sama Romo di sana, ya kan, saya mau masuk Katolik, bagaimana caranya? Nah, nanti akan dikasih tahu, gitu loh. Nanti Anda akan ikut katekumen. Katekumen itu mungkin kalau di Protestan katekisasi ya. Nah, itu enggak sebentar. Itu mungkin makan waktu 1 tahun atau paling cepatnya 6 bulan. Tergantung ya. Kalau di Protestan itu ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Kebanyakan rata-rata 6 bulan ya. Nah, ketika Anda ikut katekumen, nanti kan ada tuh kayak semacam apa sih, bukan review ya, kayak semacam, kalau saya waktu itu ya ikut katekisasi, saya diinterview kenapa Anda mau dibaptis segala macam ya kan, saya kasih tahu gitu loh. Nah, ketika Anda nanti misalkan sudah selesai ikut katekumen dan Anda sudah dibaptis, ya Anda harus mendeklarasikan diri Anda. Anda harus memproklamasikan diri Anda. Oh, sekarang saya udah mengikuti Tuhan Yesus gitu loh. Artinya pengakuan jujur atau gimana? Ya. Pengakuan jujur. Ya, atau itu Pertama, pelajaran gini loh. apa yang dapat kita ambil dari Romo itu kok sampai lama betul sih? Sampai 6 bulan. Gini, Kristen itu nggak segampang Islam gitu loh. Islam syahadat langsung masuk, betul kan? Langsung Ya. masuk. Kalau dikasih Ya. Jadi yang di Kristen itu yang penting itu bukannya apa sih? Bukannya pengikut, bukannya kuantitas, tapi kualitas. Ya. Beda ya antara kuantitas dan kualitas gitu. Beda. Kalau kuantitas yang kan cari banyak, yang satu cari betul. pandai pintar. Betul. Jadi kalau kualitas kan yang dicari yang benar-benar orang yang mau benar-benar ikut Tuhan, yang mengerti dasar-dasar firman Tuhan. Yang Bukan saya orang yang cari- cuma Yang Kenapa? saya cari ini saja, Pak. Saya dapat membela iman saya dan iman keluarga saya dulu. Itu saja. Oke, iman Anda nih kan mau kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus, betul? Ya.
Oke, di katekumen nanti akan diajarkan dasar-dasarnya dulu nih, prinsip-prinsip di dalam kekristenan. Nanti kan pasti heboh tuh. Pertanyaan kan bertubi-tubi. Dari siapa? Kalau di Kristen nggak terlalu heboh bertubi-tubi gitu, diajar. Dari tetangga, kakak. Oh, Oke, kalau dari tetangga gini. Hiraukan. Oke, Anda mungkin tinggal di daerah mana? Sebutin provinsinya aja. Nggak usah daerahnya deh. Barat. Oke, Kalimantan, apalagi Kalimantan Barat ya. Setahu saya itu banyak Kristen, banyak Konghucu, banyak juga yang namanya Katolik Kok tahu? ya. Oke, Kalimantan Barat ya. Anda sebenarnya nggak bakal dipersekusi di Kalimantan Barat. Beda kalau Anda di Cianjur, Anda di Ciamis. Iya, Cilegon. Mungkin itu beda, iya. Iya, Anda di Cilegon. Cocok. Itu mungkin beda, ya kan? Tapi kalau di Kalimantan Barat, ya Kalimantan Barat, bahkan orang-orang Dayak pun itu kebanyakan Katolik. Orang Dayak di sana. Ada juga Islamnya. Ada Saya- Pak Haji Dayak. Betul, ada juga Islamnya. Cuman lebih banyak ya, lebih mayoritas Kalimantan Dayaknya itu Katolik atau Kristen. Anda boleh survei deh. Ya sih gini ya. Itu kita jalan nanti ada 3 kilometer, 5 Gini, kilometer ya. gereja lagi. Ya, 5 kilometer. maksudnya gini loh ya. Anda nggak perlu istilahnya bawa toa, kasih buka suara, saya sudah Kristen, nggak perlu gitu. Kristen nggak perlu seperti itu, gitu loh. Kalau tetangga Anda nanya, misalkan tetangga Anda kok nggak sholat lagi? Iya Pak, saya sudah ikut Yesus, saya sudah ikut Tuhan Yesus. Anda kasih tahu kenapa Anda ikut Tuhan Yesus, gitu. Anda kasih tahu, ya. Misalkan, ya, saya menemukan ayat seperti ini. Itulah yang istilah. Justru Anda nih ya, itu justru Anda menginjili sebenarnya. Anda kasih tahu. Misalkan Anda ditanya, Pak, kok jarang sekarang Jumatan atau segala macam? Iya Pak, saya sekarang sudah ikut Tuhan Yesus. Anda ceritakan pengalaman Anda, pergumulan Anda, kenapa Anda ikut Tuhan Yesus. Tanpa Anda mendiskreditkan ya, tanpa Anda menjelek-jelekan agama sebelumnya. Ya, Iya. Jangan dulu menjelek-jelekan. Gitu. Ya. Jangan Anda bilang, oh saya nggak percaya, saya bakal dapat bidadari, saya bakal dapat anak laki, saya dapat bidadari dan bidadara. Karena ada juga tertulis bahwa di surga itu ada laki-laki muda yang akan melayani para penghuni surga. Tanda kutip sebenarnya yang- melayani itu. yang membuat Hmm. saya berani dan membuat saya tidak ragu lagi untuk keluar itu soalnya dari tetangga saya juga sudah hampir rata-rata sama seperti saya lah. Ya gini Pak ya, gini ya. Ateis sudah banyak yang ateis sekarang. Oke, gini Pak, saya nih ya. Menurut saya ya, bukan menurut penelitian. Menurut saya, kemerosotan Islam di Indonesia itu seperti gunung es. Oh ya. Kelihatannya tuh sedikit yang murtad, tapi sebenarnya kalau dilihat di bawahnya itu banyak Pak. Murtad senyap seperti saya. Ya. Saya perkirakan lebih daripada 30%. Saya perkirakan 30% orang Islam itu sudah tidak percaya ya. Saya tidak bilang dia lari ke Kristen, enggak ya. Sudah 30% orang Islam itu ya, apalagi yang Gen Z yang ke bawah itu mereka tidak percaya lagi akan Islam, mereka tidak percaya lagi akan Muhammad, mereka tidak percaya lagi akan Allah. Karena kenapa? Dunia informasi sudah sangat berkembang. Internetlah yang menghancurkan Islam. Karena data-data mereka sudah gampang banget diakses. Kelakuan si M itu gampang banget sekarang.
Bahkan ya, saya sudah bukan bertemu, istilahnya saya sudah diskusi sama orang yang namanya tanda kutip ya, itu ya katanya sih Habib, saya nggak tahu benar apa enggak. Dia tidak percaya. Tapi ini belum murtad ya, dia belum murtad ya. Dia tidak percaya dengan hadis, dia tidak percaya dengan hasil, dengan tafsir, dia hanya percaya dengan Quran. Ya, kalau dia hanya percaya dengan Quran, artinya dia sudah bukan Islam. Karena Itulah segala yang kita sesuatunya, bingung kalau kita betul, tidak mempercayai hadis. betul. Kita sudah bukan Islam lagi lah. Iya Kalau betul, kita karena percaya segala sesuatunya hadis, di hadis. kalau Iya. ya kalau kita percaya hadis, di sana banyak cerita yang neko-neko itu macam-macam cerita Oke. keburukan Nabi banyak di sana. Betul. Gini loh ya, maksudnya gini ya. Dari kenapa saya bisa perkirakan 30%? Karena saya Ya. melihat sendiri, Pernah survei? bukan pernah survei, istilahnya saya melihat sendiri ya. Satu, kondisi puasa Ramadan itu sudah tidak terasa lagi. Maksudnya gimana? Orang-orang udah Enggak, banyak yang nggak puasa, maksudnya- Pak. Oh iya iya. Orang-orang sudah banyak yang tidak melakukan ibadahnya. Itu udah banyak banget. Iyalah, macam tetangga saya itu puasa Hmm. hari pertama sama hari paling terakhir. Terus ada juga banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam kitab mereka. Gitu. Maka itu saya ya, perkiraan saya 30%. Kenapa 30%? Karena ada rasa beberapa kali kan MUI kayak semacam mengimbau. Coba Anda perhatiin deh. MUI mengimbau. Maksudnya Banyak untuk gimana? kalau Anda baca nih ya, beberapa nggak usah kayak detik.com segala macam, Kompas ya kan. Itu kan banyak MUI kayak semacam banyak mengimbau untuk istilahnya apa sih, melakukan ritual-ritual Islam. Ya, Kayak sholat, kayak Jumatan, kayak apa segala macam, kayak zakat segala macam, apa segala macam, ya kan? ya. Pertama, himbauan itu ada karena apa? Ya, himbauan itu ada karena apa? Karena sudah mulai langka yang melakukannya. Betul. Maka itu dihimbau. Gitu kan? Itu terus juga dari data statistik ya. Bukan punya saya nih ya, bukan punya saya. Ini punyanya apa? NU lah. Anda boleh cari. 2 juta muslim tiap tahun murtad. Wow, keren. Gimana gak murtad? Itu selalu dipermalukan terus kok. Selalu dipermalukan. Oke lah, kita dapat seakan yang dituduhkan itu loh, yang dituduhkan sama saudara-saudara kita Kristen itu seakan-akan mengada-ada. Iyalah, terlalu mengada-ada. Sekali buka hadis kalah lagi. Kita buka lagi, tolong bantuin hadis. Bener. Muhammad begini, bener. Kan jadi kan fokus yang tadi ya. Fokus yang tadi, kalau Ken mau apa sih, memang sudah pilihannya, datangin gereja setempat ya. Datengin, apalagi kan mau ke Katolik itu nggak apa-apa, nggak masalah buat ini ya. Tanya bagaimanakah menjadi pengikut Yesus, apakah saya bisa? Itu kan ya. Bu Aisyah, silakan Ibu Aisyah, apa komennya Bu Aisyah? Bu Aisyah Bu Aisyah udah bobo.
Udah tidur kali ya. Sorry tadi agak jauh. Komen yang apa nih Bang Ion? Ya, komennya si Ken nih ya, tentang bagaimana mau betul-betul menjadi pengikut Yesus, bagaimana apa sih salibnya, memikul salib, atau gimana nanti ke kesehariannya, cara Itu sebenarnya jawabnya. saya tadi dengar dari jauh Bang Duran itu udah ini ya, udah bener banget itu masukan yang harus bener-bener Ken dengarkan tadi ya. Itu tahap-tahapnya apa yang harus kamu lakukan terhadap tetangga. Tadi aku sempat dengar dari jauh katanya tetangganya juga lagi sama-sama kayak Ken. Justru kan lebih gampang ya Bang Duran ya. Tetanggamu Iya, kan lebih seharusnya sih. karena memang benar ya. Memang yang terekspos sedikit murtadin, tapi yang goyang banyak. Ya. Yang goyang banyak, teman-teman. Karena sekarang sudah tidak bisa tertutupi lagi. Ya, makanya kalau kita ngomong tentang mengkonter balik ajaran Islam, kita nggak butuh ya teman-teman Islam itu harus banyak yang dengar atau enggak. Dari 50 Islam yang dengar, satu aja yang mau kritis dan membaca ulang dalil yang disampaikan. Maksudnya dalil-dalil Islam ya, baik Quran maupun hadis. Saya yakin kok goyang mereka. Karena selama ini, ya sekali lagi, doktrin ceramah itu yang didengarkan belasan tahun sampai puluhan tahun, setelah membaca sendiri dalil yang tertulis, pasti bingung, pasti ragu. Karena doktrin yang disampaikan selama ini itu tidak seindah dalil yang tertulis. Itu nanti begitu. Betul nggak Bang Ken? Kamu kan begitu kan? Ya kan Ken? Betul nggak? Iya betul Bu. Iya. Itulah yang bikin saya malu Bu. Betul. Ya. Bukan cuma betul, memang betul. Iya. Betul, memang betul-betul itu. Orang teman-teman yang di bawah ini, mereka tidak mau membuktikan sendiri dengan jujur ya. Kalau sudah nggak jujur sama dirinya sendiri, ya percuma kan. Jujur kalian itu ya tidak pernah membaca sendiri tentang arti dan maknanya. Baik Quran maupun hadis, makanya nggak tahu apa-apa. Jadi masih dibawa doktrin sampai maaf ya sampai sudah jadi almarhum pun yang dibawa keimanannya cuma doktrin. Ya, nggak tahu artinya. Yang bikin saya ragu begini Bu Ais. Nah itu saya dulu kan baca Qurannya sajalah, baca Arabnya saja. Hijayahnya. Kemudian kok saya pikir-pikir, tahu bacanya artinya apa? Terus sama seperti saya. Ya, tanya saya sama ayahku. Saya tanya sama ibu, ya kalau baca artinya boleh kan? Boleh, tapi tidak boleh selalu. Dia bilang begitu. Bapakku haji Bu. Bapakku haji Bu. Ya, salam ponile. Udah itu, kamu boleh baca artinya, tapi lebih bagus kalau kamu keduanya kamu tahu Arabnya, tahu artinya, itu bagus lagi. Ya karena ribet, saya ingin tahu artinya apa sih. Saya bongkar, saya buka. Kok banyak menceritakan Isa ya Bu? Ya memang banyak banget dan itu ya, makanya yang herannya ulama-ulama ini maaf ya yang setelah kita tahu ya setelah saya tahu ya yang maaf ya nakal ulama-ulama itu ya dia lebih menonjolkan sosoknya baginda ini daripada si Isa yang manusia suci itu tertulis dalam Quran loh itu bahwa dia suci betul nggak Bang Duran ya yang manusia suci ini tidak pernah ditonjolkan yang tertulis jelas dalam Quran tapi baginda yang nggak tahu ya yang nggak tahu suci yang nggak tahu asal muasalnya sebenarnya ya tidak tertulis di dalam Quran dan kelakuannya di dalam Quran dia maaf sekali lagi yang saya baca kelakuannya pezina itu jelas dalam Quran tapi tidak pernah ditonjolkan yang suci ini di dalam surat Maryam itu si Isa ini tidak pernah ditonjolkan yang ditonjolkan maaf sekali lagi yang melakukan perzinahan yang tertulis di dalam Quran yaitu baginda saya bisa bertanggung jawab atas narasi saya
Makanya saya dulu kan didoktrin nih, ya. Saya didoktrin dulu bahwa Quran itu isinya ayat suci dulu. Tapi setelah membaca artinya, kaget, bukan ayat suci. Bagaimana disebut ayat suci kalau artinya itu satu? Bahwa di dalam Quran itu isinya melakukan tindakan pidana. Melegalkan melakukan tindakan pidana. Contohnya membun-bun. 2 dalil yang saya baca. Ya. Di dalam surat Al-Furqan 68 dan surat Al-Isra 33. Itu melegalkan tidak pidana. Apakah masih disebut itu ayat-ayat suci? 2. Ya. Melegalkan perzinahan. Dan pelakunya baginda sendiri. Ya. Surat Al-Ahzab 51, surat Ahtarim ayat 1. Ya. Di mana lagi ayat perzinahan yang dilegalkan? Surat Al-Mu'minun 5 dan 6. Nah, apakah masih disebut ayat-ayat suci kalau melegalkan perzinahan? Itu case kedua. Ketiga, ya, bagaimana dulu saya didoktrin bahwa Quran itu ayat suci, sementara melegalkan maling, surat An-Nur 29. Nanti kan teman-teman Islam nggak pernah tahu itu. Ya. Bagaimana itu disebut ajaran yang benar, sementara perbuatan jahat dan dosa itu malah masuk surga. Contoh, ya, contoh di dalam surat An-Nur, ya, dan surat tentang dilegalkan perzinahan itu malah masuk surga kata Muhammad. Kata Muhammad, berzina dan maling itu masuk surga. Coba pikir dengan akal waras. Ya. Yang penting kan tidak menyekutukan Allah. Alias KTP-nya Islam. Masuk surga. Makanya sebenarnya kalau teman-teman mau baca, ya, sebenarnya ketawa sih saya lucu ya. Kunci masuk jalannya umat Islam tuh gampang. Gak usah jual rumah, naik haji, gak usah beramal, gak usah sholat 5 waktu. Cukup menjadi pezina atau maling. Yang penting KTP-nya Islam. Kita buktikan ya. Ini perkataan Muhammad. Kalau ngaku-ngaku pengikut Muhammad harusnya baca. Ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu tertulis jelas bahwa maling dan pezina asalkan tidak menyekutukan Allah tuh masuk surga. Coba kita pakai akal waras. Ya. Coba bisa nggak pakai akal waras itu? Apakah itu panutan kalau dia sudah mengajarkan kejahatan malah masuk surga? Baik persembahannya di Quran maupun Rasulnya melegalkan kejahatan. Ya, saya nggak mau fitnah di sini. Coba satu dalilnya Bang Ion, tolong dibacakan Sahih Bukhari 2983. Ya sebentar. Sahih Bukhari Bapak. 2983. Ini laptop saya lagi macet nih. Selamat malam. Ya selamat malam Pak Suro. Apa yang mau ditanggapin sih? Itu saya mau aja Bapak yang menghina Nabi Muhammad sebagai pezina. Siapa Bapak tanggapin Bapak? Kalau Bapak bisa menjawab, bisa menanggapi, tanggapinlah ya. Jangan bilang kalian menghina, kalian begini. Tanggapin. Saya yang coba Pak Suro. Gak apa-apa Pak Ken diem dulu Pak. Saya yang sebentar Pak Ken tahan dulu di mute. Oke, semoga bisa kondusif Pak Suro. Coba jelaskan di mana saya menghinanya Nabi Muhammad. Oke, saya mau menjawab. Ibu menghina Nabi Muhammad sebagai pezina. Ibu aku itu? Loh, tunggu dulu. Sekarang pertanyaan saya, Anda baca Quran dan hadis tidak? Ibu aku tadi ibu berkata begitu. Sebentar, Anda baca Quran dan hadis tidak itu dulu? Baca, saya mendengar ibu tadi. Sebentar, iya, dengar pelan-pelan. Saya mendengar ibu tadi berkata demikian. Pelan-pelan. Saya bisa mendengar ibu tadi berkata demikian. Sebentar, tenang dulu.
saya bisa bertanggung jawab atas narasi saya di Lah iya dalam berarti ibu Al-Quran. sah Sebentar, menghina Nabi Muhammad. Aduh, si bapak Aduh, katanya saya kira kamu- mau nanggapin, ternyata bapak cuma ngoceh doang sih. Tanggapin lah ya. Sekali Begini lagi teman-teman ya, Islam, kalau kalian naik nggak suka narasi-narasi apologet Kristen, kalian tanggapin, bukan begitu, itu nggak ada ayatnya, bukan begitu, ayatnya ini begitu. Jangan, oh ibu sudah menghina ya.